Mengenal Masjid Al-Aqsa di Baitul Maqdis, Yerusalem, Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Al-Aqsa terletak di kota Al-Quds atau Yerusalem, Palestina, yang merupakan salah satu kota suci umat Islam. Disinilah Nabi Muhammad SAW melaksanakan Mi'raj, perjalanan Nabi SAW dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha, berangkat dari sebuah tempat yang diriwayatkan dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam dan dibangun ulang oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Masjid Al-Aqsa merupakan tempat suci ketiga bagi umat Islam setelah Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah. Para ulama ahli sejarah Islam menyatakan bahwa Masjid Al-Aqsa merupakan masjid tertua kedua yang didirikan di muka bumi setelah Masjidil Haram di Makkah. Sebagaimana dikisahkan sahabat Nabi SAW, yakni Abu Dar pernah bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, masjid apa yang pertama kali dibangun di muka bumi ini?" Beliau menjawab, "Masjidil Haram." Abu Dar bertanya lagi, "Kemudian masjid apa?" Beliau menjawab, "Masjidil Aqsa." Abu Dar bertanya lagi, "Berapa banyak waktu di antara keduanya?" Beliau menjawab, 40 tahun. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Terdapat perbedaan pendapat dari para ulama yang menyatakan tentang pembangunan Masjidil Aqsa. Dalam kitab tafsir seperti At-Tabari, Ibnu Katsir, Al-Qurtubi dan lainnya menyebutkan bahwa yang membangun Masjid Al-Aqsa pertama kali adalah malaikah. Namun mayoritas ulama jumhur menyatakan bahwa Nabi Adam alaihissalam adalah orang pertama yang membangun Masjidil Aqsa. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menentukan tempat, panjang dan luasnya. Kemudian Nabi Adam alaihissalam membangunnya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam hadir untuk merenovasi bangunan Masjid Al-Aqsa dan meninggikannya sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Pada waktu itu Raja Kan'an Arab yang bernama Malkis Sadiq merupakan raja yang saat itu menguasai Baitul Maqdis. Ia menyambut Nabi Ibrahim alaihissalam dan beriman kepadanya. Setelah itu Nabi Yakub alaihissalam membangun masjid dalam bentuk pemugaran dan perbaikan. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam membangun Masjid Al-Aqsa dengan bangunan yang besar, kuat, indah dan luas. Setelah Nabi Muhammad menyampaikan perintah Allah tentang salat 5 waktu, Masjid Al-Aqsa sempat menjadi kiblat sekitar 17 bulan lamanya, hingga akhirnya kiblat diarahkan ke Ka'bah. Masjid Al-Aqsa memiliki makna masjid terjauh. Hal ini diukur dari Masjidil Haram di Makkah. Masjid Al-Haram merupakan masjid terdekat. Masjid Al-Aqsa terletak paling jauh. Selama ratusan tahun sebelum dibebaskan pasukan Muslim, Yerusalem pernah dikuasai oleh Kekaisaran Romawi, baik Romawi Barat maupun Romawi Timur. Pada tahun ke-17 Hijriah atau kisaran 637 Masehi, Yerusalem berhasil dikuasai oleh pasukan Muslim. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menerima langsung penyerahan kunci kota Al-Quds. Amirul Mukminin dan pasukan Muslim kemudian membersihkan Baitul Maqdis, tempat Nabi Muhammad SAW melakukan Mi'raj. Sebelumnya, tempat tersebut oleh kaum Nasrani dijadikan sebagai pembuangan sampah untuk menyinggung orang-orang Yahudi, sebab Baitul Maqdis juga merupakan kiblat bagi Yahudi waktu itu. Amirul Mukminin Umar bin Khattab mendirikan sebuah masjid di Baitul Maqdis. Masjid yang sederhana itu bernama Masjid Qadim, yang menjadi cikal bakal kompleks Masjid Al-Aqsa. Masjid Kubah Batu atau Masjid Qubatus Sakhra yang juga populer disebut Dome of Rock dibangun pada masa Umayyah pada tahun 691 Masehi atau tahun ke-72 Hijriah. Disebut kubah batu karena di dalamnya terdapat batu atau sakhra yang dipercaya sebagai tempat Nabi Muhammad SAW melakukan Mi'raj. Masjid Al-Aqsa merupakan sebuah kompleks yang dikelilingi oleh tembok dari 4 arah mata angin. Di dalam kompleks Masjid Al-Aqsa selain Masjid Qadim dan Masjid Kubah Batu, juga terdapat Masjid Buraq yang terletak masjid ini bersebelahan dengan Masjid Qadim. Seperti namanya, posisi masjid ini dipercaya sebagai tempat Buraq ditempatkan pada peristiwa Isra Mi'raj. Masjid Al-Aqsa, tempat suci ketiga bagi umat Islam, saat ini berada dalam otoritas negara Palestina. Dalam masa ribuan tahun,
Masjid Al-Aqsa telah menjadi saksi perkembangan 3 agama besar di Timur Tengah sebagaimana yang tertulis dalam kitab suci Al-Quran. Pada tahun 1099 Masehi, setelah kekalahan umat Islam pada Perang Salib pertama, kepemimpinan Yerusalem sempat beralih ke tangan Nasrani. Setelah peristiwa ini, kerajaan Nasrani Yerusalem didirikan. Jami Al-Aqsa kemudian diubah menjadi istana kerajaan dengan nama Templum Solomonis atau kuil Sulaiman Salomo, dan Kubah As-Sakhra sempat diubah menjadi tempat ibadah bagi mereka. Namun umat Islam dapat mengambil kembali kepemimpinan Baitul Maqdis Yerusalem pada tahun 1187 di bawah kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi. Semua jejak dan berkas peribadahan Nasrani Masjid Al-Aqsa kemudian dihilangkan dan kompleks tersebut kembali kepada kegunaan asalnya. Kemenangan umat Islam terhadap Masjid Al-Aqsa cenderung tanpa gangguan hingga lepasnya wilayah Palestina dari kekhilafahan Utsmaniyah. Setelah perang 6 hari pada tanggal 5 sampai 10 Juni 1967 Masehi, Israel kemudian mengambil alih kepemimpinan kota Al-Quds Yerusalem termasuk Masjid Al-Aqsa. Sejak saat itu kembali mulai banyak gangguan-gangguan dari orang-orang yang berusaha menghancurkan bangunan yang ada di Masjid Al-Aqsa. Antara tahun 92 sampai 94, pemerintah Yordania melapisi Kubah dari Kubah As-Sakhra dengan 5.000 plat emas, dan mimbar Salahuddin juga dipulihkan. Total luas keseluruhan kompleks Masjid Al-Aqsa adalah sekitar 144.000 meter persegi dan dapat menampung hingga 400.000 jamaah, dan tempat ini dahulu merupakan penampungan air yang dibangun pada masa Kekaisaran Romawi abad kedua. Masjid Al-Aqsa Qadim terletak di bawah Masjid Al-Qibli. Tujuan dibangunnya masjid ini adalah untuk meratakan sisi selatan halaman Al-Aqsa agar sama dengan sisi utara, dan masjid ini dapat menampung sebanyak 1.000 jamaah. Kemudian Masjid Al-Buraq yang terletak di barat daya Masjid Al-Aqsa dinamakan Al-Buraq karena diyakini sebagai tempat Nabi Muhammad SAW meletakkan kendaraannya pada peristiwa Isra Mi'raj, yakni Buraq. Kemudian Masjid An-Nisa yang merupakan bangunan yang terletak di sisi barat Masjid Al-Qibli. Bangunannya terbentang hingga dinding barat Masjid Al-Aqsa. Pada masa pemerintahan Salahuddin, tempat ini dijadikan tempat sholat untuk perempuan. Kini Masjid An-Nisa dibagi menjadi 3 bagian. Pertama sebagai tambahan bagi museum, yang kedua untuk perpustakaan umum, dan yang ketiga untuk gudang. Selain bangunannya dan sejarahnya yang istimewa, Masjid Al-Aqsa memiliki kemuliaan yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Kemuliaan yang pertama adalah masjid ini disebutkan secara langsung atau tekstual dalam Al-Quran, yakni dalam surah Al-Isra ayat pertama. Di dalam ayat tersebut disebutkan bahwa telah diberkahi sekeliling Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Kedua adalah dalam sebuah hadis disebutkan bahwa pahala orang yang sholat di Masjid Al-Aqsa lebih banyak dibandingkan sholat di masjid lainnya selain Masjidil Haram dan An-Nabawi. Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat menyebutkan pahala orang yang sholat di Masjidil Aqsa adalah 500 kali sholat daripada masjid yang lain. Wallahu a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.